Di tempat orang lain dibesarkan dengan dongeng, Ongen dibesarkan dengan kenyataan. Waktu anak lain sibuk main gundu, Ongen udah belajar bertahan. Bukan dari pukulan, tapi dari hidup. Dari jalanan sunyi di Maluku, dari rumah sempit yang terlalu kecil buat mimpi sebesar dia. Lu pikir jadi kuat itu pilihan? Enggak. Buat Ongen, jadi kuat itu satu-satunya cara buat bertahan. Karena dunia nggak nawarin pelindung, nggak nawarin jalan pintas. Di sekolah, Ongen bukan siapa-siapa. Nggak jago ngomong, nggak punya banyak teman. Tapi, dia punya satu hal yang nggak bisa dia jelasin. Gua pengen jadi sesuatu. Sesuatu yang bikin orang berhenti meremehkan. Sesuatu yang bikin namanya nggak cuma jadi panggilan di daftar absen. Waktu ada teman minta ongkos buat sparing, Ongen pura-pura sakit. Karena uang di dompetnya tinggal cukup buat makan sore. Tapi dia nggak ngeluh. Dia lari ke hutan, mukul pohon, latih bayangan. Karena kadang, satu-satunya lawan yang harus lu kalahin pertama kali itu bukan orang lain, tapi harga diri. Dan malam itu, Ongen berdiri sendiri di lapangan kosong, angkat tangan ke langit, dan bilang dalam hati, "Gua nggak tahu gimana caranya, tapi gua bakal buktiin gua bisa." Karena dari tempat sekecil itu, lahir seorang petarung yang gak pernah diajarin cara menang, tapi dipaksa buat gak kenal cara kalah. Jalan Ongen bukan satu arah, tapi dua dunia yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, dia petarung. Di sisi lain, dia prajurit. Waktu Ongen diterima di TNI Angkatan Udara, orang-orang ngira hidupnya bakal stabil. Gaji tetap, pangkat jelas, masa depan aman. Tapi dia nggak cari aman. Di balik seragam itu, masih ada anak Maluku yang belum selesai dengan ring tinju. Dia latihan diam-diam. Di saat temannya tidur, dia nge-push fisik. Di sela tugas, dia latihan bayangan. Badannya capek, tapi mimpinya nggak bisa ditahan. Gua tanya ke lu sekarang, lu sanggup nggak ngelakuin dua hal berat dalam satu waktu? Dan gak ada yang apresiasi? Ongen sanggup. Tapi bukan karena dia kuat. Karena dia tahu. Kalau gua harus milih antara nyaman atau bermimpi, gua bakal pilih mimpi, walau nyakitin badan gua sendiri. Banyak yang bilang dia terlalu ambisius. Banyak juga yang bilang dia cari panggung. Tapi nggak ada yang lihat gimana dia pulang latihan dengan baju basah keringat, sambil nahan rasa nyeri di badan, dan tetap berangkat apel keesokan paginya. Gua bukan tentara yang mau jadi petinju. Gua petinju yang pakai seragam. Dan disitulah dia mulai ngebentuk legenda. Di tengah dua dunia yang nggak pernah ramah ke mimpi. Lu boleh latihan tiap hari, tapi semua itu nggak berarti. Sampai lu masuk ring dan gak ada tempat buat sembunyi. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu Ongen naik ring buat pertama kali. Bukan di tempat sepi, bukan bayangan. Tapi nyata. Lawan nyata. Sorak nyata. Tekanan nyata. Di pojok, dia sendiri. Bahkan suara temen pun gak masuk ke telinga. Karena di dalam dirinya, cuman ada satu suara. Gua gak boleh gagal. Ronde pertama, Ongen gak langsung garang. Dia diam, baca gerakan, coba cari ritme. Tapi lawan gak nunggu. Pukulan datang dari berbagai arah. Keras. Badannya kaget. Ototnya shock. Dan itu bukan latihan lagi. Di detik itu, dia sadar. Di sini gak ada sensor. Gak ada kata ulang. Gak ada editan. Cuma satu realita. Lu kena atau lu ngelawan. Ronde 2, Ongen mulai nyalain mesin. Pukulan kanan masuk. Tubuh lawan goyah. Nafasnya makin berat. Tapi dia nggak mundur. Karena buat Ongen, ini bukan sekadar menang. Ini soal hidup.
Soal ngebuktiin ke semua orang yang pernah bilang dia mimpi ketinggian. Dia nggak mau pulang dengan rasa nyesel. Dia mau pulang dengan nama. Hasil? Ongen menang angka. Tapi itu nggak penting. Yang penting, dia udah masuk ring dan keluar dengan kepala tegak. Itu bukan kemenangan atas lawan, tapi kemenangan atas rasa takut, atas keraguan, dan atas masa lalu yang bilang, dia nggak bisa. Petarung bukan orang yang nggak takut, tapi orang yang masuk ring meskipun takut. Dan hari itu, Ongen nggak cuma jadi petarung, dia lahir ulang. Lu kira dikenal itu enak? Enak kalau lu kuat, tapi kalau mental lu rapuh, nama bisa jadi beban. Setelah beberapa kemenangan, Ongen bukan siapa-siapa lagi. Dia mulai dikenal, diangkat jadi simbol, dibilang harapan baru tinju Indonesia. Tapi nggak semua sorotan itu hangat. Beberapa menyilaukan, beberapa membakar. Di media, dia dipuji. Di belakang layar, dia sendiri. Ada orang yang bilang, jago sih, tapi belum juara dunia. Kenapa TNI ngelatih petinju, bukan tentara beneran? Cuma modal muka Maluku, bukan teknik. Kalimat-kalimat itu, nancep, lebih sakit dari pukulan lawan. Di titik itu, Ongen mulai ngerasa capek. Capek bukan karena latihan, tapi karena harus jadi sempurna di mata semua orang. Kalau dia menang, dibilang wajar. Kalau kalah, dibilang aib. Dan gak ada tempat buat salah. Tapi satu malam, dia sadar, semua beban itu gak akan pernah hilang. Justru, makin tinggi lu naik, makin berat napas yang lu tahan. Ongen bilang ke dirinya sendiri, kalau gua hidup buat nyenengin semua orang, gua mati duluan. Gua gak mulai ini buat jadi selebriti. Gua mulai ini buat jadi simbol keteguhan. Sorotan gak pernah padam. Tapi Ongen gak lagi pengen disorot. Dia pengen jadi api yang bikin sorotan itu gak penting. Dan mulai saat itu, Ongen gak sekadar ngelawan-lawan, tapi ngelawan semua ekspektasi yang nempel di nama dia. Ada momen di hidup petarung, di mana dia udah gak mikirin menang lagi. Dia cuma mikir, kalau gua berhenti sekarang, gua bukan siapa-siapa. Waktu itu, Ongen masuk ring dengan mental kelelahan. Fisiknya udah terkuras. Jadwal latihan makin padat, tekanan makin brutal, dan ekspektasi orang-orang makin nuntut. Ronde demi ronde, dia dihajar bukan cuma sama lawan, tapi sama keraguan dalam dirinya sendiri. Pelatih bilang, lu masih bisa. Tapi Ongen ngerasa, gua udah di ujung. Tapi entah kenapa, langkahnya gak mundur. Pukulan tetap jalan. Walau kaki goyah, walau pandangan blur. Di titik itu, Ongen sadar satu hal. Gua lahir bukan buat nyaman. Gua lahir buat nyakitin diri gua sendiri, sampai gua jadi orang yang gak bisa dilawan. Hari itu, Ongen gak menang sabuk. Tapi dia dapat sesuatu yang jauh lebih mahal. Dia kenal siapa dirinya sebenarnya. Dan dari situ, dia bukan lagi petarung dari Maluku. Dia adalah Ongen Saknosiwi. Titik balik, bukan titik akhir.